Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali di pertemuan mata pelajaran media dan jaringan telekomunikasi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Mulai. Hai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, kita akan periksa dulu kehadiran hari ini. Yang pertama, Aditya Al-Nur Ibad hadir. Hadir. Siti Tadkiyatunisa, Fikar Raga Kelana. Hari ini dari 34 siswa yang tidak hadir 2 orang tanpa keterangan, jadi ada 32 siswa yang hari ini hadir. Baik, materi kali ini masih berkaitan dengan IP address. Ya, kalian biasanya dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah mengakses internet, iya gak? Ya. Perangkat yang kamu gunakan untuk mengakses internet, handphone, apalagi PC. laptop, PC. Pada saat kamu mengakses internet, misalkan chattingan atau YouTube dan lain sebagainya, itu di perangkat handphone tersebut biasanya ada IP address-nya, iya gak? Ya. Pernah ngecek nggak? Kalau di perangkat HP tadi nggak ada IP-nya, kira-kira bisa internetan nggak? Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan soal tes mengenai penggunaan IP address di kehidupan sehari-hari. Kalian silakan buka Google Chrome pada PC yang kalian pakai. Untuk alamatnya, silakan lihat pada layar berikut. Nah, alamatnya ini bit.ly/pretest mjt. Tuh, yuk silahkan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan ya. Sekarang fokus, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Sekarang ada game sebentar. 3 menit paling ya. Games. Ingat, fokus, konsentrasi, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kita fokus. Instruksinya ini gini, instruksinya. Jika disebutkan pagi, kamu tepuk tangan sekali. Oke. Kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau sore, tepuk tangan. Kalau malam, tepuk tangan setengah. Alias enggak dikenakan, gitu doang. Jadi jangan sampai ada suara. Oke? Kita mulai. Pagi. Ulang lagi, yang kompak. Pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, pagi. Pertemuan sebelumnya itu pernah diberikan modul atau bahan bacaan mengenai penggunaan IP address di kehidupan sehari-hari. Di situ kamu bisa baca, kamu bisa pelajari, kamu pahami kira-kira IP address itu di kehidupan sehari-hari perannya apa sih? Apa sih gunanya IP address di kehidupan sehari-hari? Itu di bahan bacaan yang kemarin dibagikan
itu tinggal kamu baca, masalah-masalah apa saja tinggal kamu baca. Nah, nanti dari situ akan diberikan LKPD setelah ini, yang mana untuk bahan referensi kamu bisa baca dari situ. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita setelah mengetahui IP address itu apa, setelah bisa mengkategorikan IP address itu seperti apa, harapan kedepannya kita itu bisa menggunakan IP address secara bijak. Kita bisa mencontohkan penggunaan IP address di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau di sekolah IP address itu digunakan untuk apa aja. Kalau di rumah kita menggunakan IP address yang ada di handphone untuk mengakses apa saja. Untuk selanjutnya, silakan lihat ke layar. Di sini akan disajikan sebuah video mengenai analogi IP address dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Ini video yang berasal dari YouTube. Nah, ini videonya, silahkan diperhatikan, disimak agar lebih jelas dalam mengerjakan nanti LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat urgent di dunia jaringan komputer, yaitu IP address. Tadi di akhir video disebutkan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan menggunakan IP address apa saja? Apa Firman? Kita bisa WhatsApp-an. Terus ngapain lagi? Bisa apa? Mengirim data. Mengirim data pakai apa? Pakai IP address. Sharing folder. Kita bisa ngapain lagi pakai IP address? YouTubean. Agar membuat kita semakin paham pada penggunaan IP address, setelah ini kita akan bagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompoknya sudah ditentukan dari layar di sini. Nanti kamu silahkan menuju ke kelompok kamu masing-masing. Kelompok ini dibagi secara heterogen. Nanti perempuannya ada 1 atau 2 dicampur, berdasarkan yang lainnya pun dicampur. Intinya kamu silakan berkelompok sesuai yang sudah dibuat. Dah? Oke. Untuk kelompoknya bisa lihat ke layar sambil disebutkan ya. Nah, untuk kelompok 1 ini Muhammad Fahri Ramdan, Siti Marwah Selpianti, Muhammad Rifki Son Haji, Ahmad Fikri Andriana, Muhammad Bima. Nanti duduknya di sini kelompok 1. Ini yang berwarna kuning, yang urutan paling atas itu ketua kelompok. Silahkan bawa kursinya, duduk di tempat yang sudah ditentukan. Yuk. Sekarang kamu sudah dibagi kelompok. Ini silahkan kamu nanti bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ini silahkan gunakan 2 PC ini, karena 2 PC ini connect internet masing-masing. Sekarang akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Nah, tugas ini berbeda dalam setiap kelompok. Misalkan untuk kelompok 1, contohnya untuk kelompok 1, analisis penggunaan IP address yang ada di area sekolah. Kemudian kaitkan dengan 5 pertanyaan di bawah. Jadi yang kelompok 1 itu tugasnya, kasusnya hanya menganalisis penggunaan IP di lingkungan sekolah aja. Jangan di rumah, jangan di luar yang lainnya. Kayak gitu ya. Ini LKPD-nya.
Yang kelompok 2 ini menganalisis penggunaan IP address yang ada di rumah. Intinya setiap kelompok itu mempunyai kasus yang berbeda-beda gitu ya. Itu kelompok 4, ini kelompok 5. Kemudian ini kelompok 6. Yang pertama petunjuk kerjanya, buatlah kelompok yang terdiri 4 sampai 5 orang. Udah. Setiap kelompok mengerjakan satu LKPD yang terdiri dari 5 butir soal. Kemudian setiap anggota kelompok mendapatkan satu soal yang berbeda yang harus diselesaikan. Jadi ada dalam satu kelompok itu ada 5 orang, kemudian di LKPD itu ada 5 soal. Masing-masing satu orang mengerjakan satu soal. Setelah selesai, sambil kamu mencari, tuangkan LKPD kamu, jawaban sementara kamu di sini. Nanti ini silahkan kamu robek, kamu bagi-bagi ke tiap orang. Di sini ada soal nomornya, ada nama penjawabnya, kemudian tulis isinya. Gitu ya. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 dirobek aja nanti, kelompok 3, kelompok 4. Setelah itu kamu tuangkan ke dalam LKPD yang secara online. Lihat ke layar, nanti kamu bisa akses di PC masing-masing kelompok. Alamatnya ini nih, bit.ly/LJK-MJT. Nanti tampilannya seperti ini. Kelompok 1 salin jawabannya ke sini. Kelompok 2 salin di sini. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian setelah selesai mengisi di situ, nanti pada saat sesi presentasi, setiap anggota kelompok wajib mengemukakan jawabannya ke audiens, bukan perwakilan. Silahkan kita beri waktu 15 menit untuk membagi soal, kemudian mengerjakan, dan lain sebagainya. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan pertama bagi dulu soalnya. Kamu kebagian soal nomor berapa, kayak gitu ya. Silahkan dibagi-bagi. Silahkan dibagi yang ini. Soal nomor 1 siapa? Nomor 2-nya siapa? Nomor 3 siapa? Yang kelompok 1 udah dibagi nomor soalnya ke bagian masing-masing 1. Oke, boleh silakan dikerjakan ya. Kelompok 2 sudah membagi soal? Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 3 sudah dibagi-bagi soalnya? Oke, silakan langsung dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa? Bagaimana cara Ngisi apa? Sudah. Itu udah. Tinggal diketik di sini. Ini jawabnya. Iya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Kamu soal nomor berapa? 5. 5. Yang ini diklik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, itu hapus titik-titiknya. Isi nama. Untuk jawabannya di sini 2. Ya. Ya, Oke. Kenapa Satria sama siapa satu lagi tuh? Cahya mau nanya. Kenapa? Contoh penggunaan IP address di area sekolah. Karena perangkat berarti ini perangkat yang digunakan misalkan kayak HP kayak gitu kan. Iya. Kalau ini yang kegunaannya misalkan untuk browsing kayak gitu. Betul. Betul. Jadi kalau nomor 1 tuh kegiatan kitanya ngapain? Kalau nomor 2 tuh kita kita melakukan kegiatan nomor 1 itu menggunakan perangkat apa? Kayak sekarang nih menggunakan perangkat apa? Gitu ya. Iya, perangkatnya. Ada lagi yang bertanya? Kenapa? Kalau
kalau dampak sama perbedaan itu kalau dampak sama penyebab itu harus beda. Dampak sama penyebab itu beda gini. Kalau dampak mah setelah terjadi. Kalau penyebab, apa yang menyebabkan kejadian itu? Bener nggak? Oke. Restu. Ini kan soal nomor ya, langkah-langkah mengetahui IP address. Mm-mm. Nah, maksudnya kita menjelaskan langkah-langkah melihat IP address. Iya, betul. Kan di sini lihat peserta didik mampu merumuskan langkah-langkah, berarti kan kamu sebutkan caranya langkah-langkah untuk mengetahui IP address. Ayo diselesaikan ya, tetap semangat, harus sampai tuntas, jangan sampai ada yang bolong, apalagi yang enggak kerjain ya, jangan sampai ada yang kelewat. 5 menit lagi kita akhiri ya. Oke. Setelah lihat progres jawaban kamu, alhamdulillah kita sudah berhasil mengerjakan atau menuntaskan lembar kerja peserta didik. Alhamdulillah sudah tuntas dengan waktu yang cukup. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah setiap anggota kelompok itu harus mempresentasikan hasil jawabannya. Sekarang siap-siap. Masing-masing kelompok yang bertanggung jawab untuk mengerjakan soal nomor 1 silakan berdiri. Setiap anggota kelompok yang bertanggung jawab untuk mengerjakan soal nomor 1 silakan berdiri. Sekarang dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari jawaban tadi sebagai referensi untuk belajar, praktek, dan lain-lainnya. Oh iya, sebentar. Dibacakan soal nomor 1-nya. Rincikanlah contoh-contoh penggunaan IP address di area sekolah Jawabannya. sebagai referensi untuk belajar, Terus? praktek, dan lain-lainnya. Oke. Kelompok 2 dibacakan soalnya kemudian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Muslimin. Saya dari kelompok 2 akan menjawabkan pertanyaan nomor 1, yaitu rincikan contoh-contoh pengguna IP address di area rumah, yaitu WhatsApp untuk mengirim pesan atau menelpon, bisa juga untuk YouTubean untuk melihat video. Cukup Udah? sekian dari jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Saskia Putri. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Contoh-contoh penggunaan IP address di area kantor. Jawabannya, untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer dan mengatur peraturan jaringan. Udah. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Rincikanlah contoh-contoh penggunaan IP address di area lingkungan bermain, yaitu bermain game online, terus membuka aplikasi YouTube untuk menonton, membuka TikTok untuk melihat potongan video random, membuka aplikasi WhatsApp untuk berbagai pesan pada teman. Udah. Ya, kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Damar Ramadan dari kelompok 5 untuk menjawab soal nomor 1. Rincikanlah contoh-contoh penggunaan IP address di area sekolah. Dan jawabannya adalah internet browsing,
email, telepon, dan pesan instan, perangkat IoT, Internet of Things, dan streaming video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miski Mulani dari kelompok 6 akan mempresentasikan soal nomor 1. Rincikan contoh-contoh pengguna IP address di area rumah. 1. Membuka YouTube, bermain game, scroll TikTok. Oke. Kelompok 7 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 1. Rincikanlah contoh-contoh penggunaan IP address di area kantor. Jawabannya, administrator menggunakan jaringan alamat IP address untuk mengelola atau memantau perangkat dalam jaringan, mengidentifikasi masalah, melacak penggunaan sumber daya, dan sharing folder. Udah ya? Cukup? Untuk jawaban nomor 1 tadi sangat beragam sekali. Rincikanlah contoh-contoh penggunaan IP address di area sekolah, area rumah, kantor, lingkungan bermain. Nah, tadi disebutkan banyak sekali. Kalau di area sekolah sebagai referensi pembelajaran, sebagai praktek di sekolah. Kemudian kalau di rumah bermain game, bermain sosial media, kemudian main TikTokan, WhatsApp, kayak gitu. Kalau di kantor tadi sharing folder untuk keperluan kantor, kemudian sharing data. Nah, kalau di lingkungan bermain biasanya kita menggunakan IP address, contoh-contoh penggunaannya. Kira-kira apa saja kalau di lingkungan bermain? Ada yang tahu? Kita kalau main nih sama teman-teman kita di lingkungan bermain di mana saja, kira-kira kita menggunakan IP address untuk apa? Main game. Main game. Browsing apa? Google. Pokoknya browsing gitu, nyari informasi. Oh, browsing tutorial. Apalagi? Nonton apa? Nonton bola bisa? Pernah kepikiran enggak kamu mau main terus enggak tahu alamat? Pakai apa? Google Maps. Itu kan salah satu penggunaan. Bener enggak? Yang tahu cara mengetahui IP address di handphone? Boleh. Apa langkah-langkahnya? Bisa membuka pengaturan di ponsel lalu cek di tentang ponsel. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Radit, boleh. Langkahnya kayak gimana? Ketik window plus R, lalu ketik CMD, lalu ketik IP config. Setelah itu muncul IP. IP-nya. Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih Radit. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk mengetahui IP address kita. Setuju? Alhamdulillah kita sudah selesai pada proses presentasi jawaban kalian semua. Kita apresiasi untuk diri kita semua karena telah berhasil mengemukakan dan mempresentasikan dengan baik. Kita tepuk tangan untuk diri kita semua. Tadi itu ada 5 soal, sudah dijelaskan masing-masing jawaban penggunaan IP address pada kehidupan sehari-hari. Kita berhasil mencontohkan IP address pada penggunaan sehari-hari ya. Kalau di area rumah kita menggunakan apa contohnya? Menggunakan handphone, terus laptop, TV digital. Nah, itu adalah perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan untuk mengakses IP address. Jadi, kesimpulannya adalah penting sekali enggak keberadaan IP address di kehidupan kita? Penting.
Kalau perangkat-perangkat yang di kehidupan kita yang barusan disebutkan tidak ada IP address, maka perangkat tersebut bisa berfungsi tidak? Tidak. Soalnya dan lembar jawaban yang sepotong-sepotongnya dikumpulkan di ketua kelompok. Silahkan. Dikumpulkan di ketua kelompok, kemudian dikumpulkan ke Bapak sini. Setelah apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir, kira-kira sekarang mau bertanya lagi, apa yang sudah kita pelajari selama 1 jam ke belakang? Radit? Oke. Penggunaan IP address di kehidupan sehari-hari. Apalagi yang kedua? Restu, dampak dan masalah apa dari penggunaan IP address tadi. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang membuat senang? Tentang IP address. Bisa mengetahui lebih banyak tentang IP address, tentang penggunaan IP address, masalah-masalahnya. Kendala apa yang kalian hadapi selama proses pembelajaran 1 jam tadi? Tidak ada? Dalam proses pengisian LJK apa tadi? Apa? Banyak yang jahil. Jahil kenapa? Kehapus. Sekarang kembali ke tempat asal tadi. Kemudian nanti mengisi atau mengerjakan 5 soal. Silahkan. Dibuka Google Chrome-nya, kemudian ini diketikkan alamat ini di alamat URL Google Chrome bit.ly/posttest_mjt2. Nanti akan muncul 5 soal, kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yuk, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena pembelajaran hari ini, pertemuan kali ini menjadi lebih menyenangkan. Kita apresiasi kembali untuk diri kita semua karena kita telah berjuang dalam kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Intinya, dalam kegiatan pembelajaran itu jangan sampai menyerah. Lelah wajar, tapi jangan sampai menyerah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita ke depannya. Amin. Oke, kita akan akhiri pembelajaran kali ini. Di pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ancaman dan serangan apa saja yang mungkin kita dapatkan pada saat kita menggunakan IP address atau pada saat kita menggunakan internet. Akan kita akhiri, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa kembali. Silakan dipimpin oleh 1 orang. Ketua kelas, boleh? Siap. Mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.